kenapa akhirnya banyak blockchain projects atau Web3 projects yang ngebikin GameFi seperti ini. Apa sih tujuannya ceritanya? Game adalah media yang paling mudah untuk membawa dan memperkenalkan project blockchain ke user. Kita semua tahu lah kalau crypto project yang besar itu pasti dibarengi dengan community yang besar juga. Betul. Tapi buah si malakama nih, kalau di saat yang sama 100 juta user nih, 100 juta orang dapat airdrop. Nah, dari bisnis prospeknya gimana gitu. Ini kemudian user bisa kumpulin, kemudian dia bisa tuker nih hadiah dengan voucher. Voucher let's say saldo OVO, saldo GoPay atau misalnya pulsa 5.000, 10.000 dan lain-lain. Which means ada value rupiah. Ada value rupiah di situ, betul. Nah, pada saat kita 2023 masuk ke Web3, jadi kita Elga bilang kita switch ya dari Web2 ke Web3. Poin ini kita hilangkan dan kita introduce satu reward system yang baru namanya Cash3 Token. Balik lagi di Ngalus, ngobrol asik soal Fulus. Hari ini kita kedatangan dua narsum. Bisa saya bye-bye dulu. Bye-bye. Halo. Halo. Jadi hari ini kita mau ngebahas fenomena klik-klik hamster. Gue yakin lo semua pasti banyak ngeliat influencer-influencer kripto, blockchain, ya, yang cewek, yang cowok, yang cantik, yang ganteng, itu mereka ngebahas hamster di tap-tap. Gue sempet bahkan ngeliat ada video orang di TikTok, dia belanja di Alfamart, terus dia dengan lucunya bayar pakai si koin hamster itu. Dan itu sempet kayak, itu beneran dibayar bro gitu, maksudnya beneran nanya mbak Alfamart beneran nanya gitu kan, mas ini bisa dipakai? Ya nggak gitu juga bro gitu. Nah itu tuh kayaknya perlu kita bahas nih untuk sekalian edukasi juga, dan mungkin nanti dari narsum kita ada apa ya, maksudnya menceritakan bahwa kedepannya si gamifikasi atau game finance ini kedepannya akan menjadi seperti apa sih, perkembangannya ke arah mana sih, dan kira-kira akan ada project-project apa aja di depannya. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu dari Mas yang Mas Halo, Boni. nama saya Bonifacio, boleh dipanggil Boni aja, dari Project Cash3 Token. Nama saya Elga Erlangga dari Cash3. Dari Cash3. Oke. Ya. Kalau Mas Boni tadi apa? Dari Cash3 Token juga. Ya, sebenarnya kita satu company lah ya, maksudnya. Cash3 itu adalah sebuah mobile advertising platform di Web2, tapi kita udah transition ke Web3 dan kita introduce sistem reward kita yang baru namanya Cash3 Token. Gitu. Udah launching token ya? Yes, kebetulan Cash3 Token udah launching dan kita adalah project Indonesia pertama waktu itu yang masuk di launchpad-nya Bybit 3.0. Lalu itu tanggal 29 Agustus 2023, lalu 5 September kita masuk ke spotnya. Wah, oke, kita hold dulu tentang si Titi. Nih, gue di awal-awal beneran pengen bahas si hamster tap-tap. Jadi gini, teman-teman, maksudnya Mas Boni sama Mas Elga, si hamster ini, gue tuh ngeliatinnya fenomenanya itu sebenarnya sudah merupakan wave 2 alias gelombang kedua. Gelombang pertamanya itu adalah Notcoin yang di launching, diperkenalkan, dimainkan dalam Telegram. Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman buka Telegram itu udah ada wallet kriptonya, udah ada wallet blockchainnya. Dimana dulu diperkenalkan dengan Notcoin yang menjadi gamifikasi untuk memperkenalkan komunitas user dari Telegram, di mana dijanjikan bahwa nanti kalau misalnya kalian tap-tap sampai dapat skor koin sekian, nanti bakal di-convert jadi kripto dengan value sekian. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena dia punya tokenomics-nya, ya kan? Dia punya tokenomics-nya, dia punya value-nya berapa, dan ternyata gue dulu ikut. Gue main, gue udah ngetap-ngetap dari bulan Januari 2024 gitu kan. Februari, Maret gue di Jepang, gue tinggal. April dia launching April atau Mei ya? Notcoin kemarin kok nggak salah Mei ya? Mei ya? Kalau nggak salah ya Mei kan? ya? Gue tinggal dari bulan Maret, April, Mei. Dan jujur gue main ngetap-ngetap gini. Dan itu beneran mainan toilet guys. Iya, toilet ya kan sih? Ya kan? Betul. Sampai habis tuh, ya kan? 3 bulan gue ngerjain, gue dapat $170. Lumayan lah ya, 3 juta rupiah ya. Gitu kan. Oke lah ya. Kalau gue, oke lah. Kalau gue ngerjain dari Maret, April, Mei gue lanjut, kayaknya bisa lebih.
Itu selesai, jadilah hamster koin yang di-tap-tap sama semua influencer yang ada di muka bumi ini, nggak cuma di Indonesia doang. Nah, menurut pandangan Mas Boni sama Mas Elga, kenapa ini bisa terjadi? Maksud gua kenapa akhirnya banyak blockchain projects atau Web3 projects yang ngebikin GameFi seperti ini? Apa sih tujuannya ceritanya? Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya project-project yang fokus ke GameFi, Yes. kemudian dia udah punya platform community gede, itu tuh benar-benar cerdas ya. Jadi gini, ada sebuah prinsip yang namanya itu homo ludens. Apa sih homo ludens? Homo ludens itu tuh artinya bahwa manusia itu suka bermain. Yes. Itu adalah teori dari Johan Huizinga yang bermain adalah bagian penting dalam kebudayaan dan society. Jadi kalau nggak cuma manusia ya mamalia kayak bahkan anjing, kucing, monyet semua itu kan bermain ya. Iya sih. Walaupun fungsinya beda nih. Kalau hewan itu bermain biasanya ada nilai bahwa dia untuk bisa survive. Yes. Makanya kalau anjing kayak gigit-gigitan, lari apa itu sebenarnya kan untuk survivability dia. Tapi kita manusia tuh lebih mungkin udah sedikit levelnya di atas. Jadi bermain itu menjadi sebuah bagian penting dalam culture, kebudayaan sama society gitu loh. Ya kita bercanda, kita bermain antar teman itu kan untuk social relationship kita ya. Nah, sekarang coba bayangin ya, contoh kayak Telegram, usernya udah jutaan semuka bumi. Yes. Kemudian tiba-tiba dia membawa value bahwa kita mau going decentralization nih, kita mau terlepas dari sentralisasi. Dia kenalin sebuah network namanya TON ya, Telegram Network. Gimana kalau lu jadi yang punya platform, kenalin satu produk baru ke user lu gitu ya, which is network gitu, ada token. Apa sih cara yang paling gampang? Bikin fun yang mengambil emosi mereka. Yes, correct. Lu bikin orang fun yang lu bilangnya duduk di toilet aja lu dapat $170 loh. Iya. Ya nggak? Jadi memperkenalkan sesuatu dengan cara bermain itu adalah cara yang paling gampang. Jadi waktu CoinFest 2022 di Bali, gua datang ke sana, itu ada Richard Robinson dari Animoca tuh nge-state. Dia bilang dia Animoca nih. Dia adalah project yang ngebawa berbagai brand dunia tuh masuk ke blockchain kan. Adidas lah, Starbucks segala macem. Dia mengemukakan bahwa game adalah media yang paling mudah untuk membawa dan memperkenalkan project blockchain ke user. Which is benar gitu. Betul. Kita sebelum wave 1 mungkin wave dedengkotnya dulu deh, Axie Infinity. Oh iya bener, kan? AXS. Iya. Semua orang bermain kan, semua orang gila-gila. Waktu itu kan paling gede di Filipina ya. Ya, sampai ada perusahaan Sampai bayar ada orang buat main. Bayar orang untuk main gitu. Dan kalau dicari PR atau newsnya, banyak loh cerita yang user bermain Axie Infinity itu untuk hidup. Jadi lu bayangin mereka main game, dapat hasil itu buat hidup gitu, untuk buat menghidupi makan mereka, sehari-hari buat ya. makan hari-hari gitu. Dari Axie Infinity, next stepnya kemudian kayak ada Stepen. Ya kan, Project Stepen tuh yang dia GMT. Jadi dia menggamifikasi kalau lu jalan, lari, jogging, lu sehat ya, gitu. Tapi kemudian di insentif kalau lu lari lebih banyak, lu jalan lebih jauh, lu bisa earning koin nih. Dan lo bisa beli NFT sneakersnya, di mana dia punya function kayak bisa doublein reward lu dan lain-lain. Jadi artinya tuh dia menggamifikasi pola hidup yang sehat kan, dia bawa narasinya gitu. Setelah itu ada lagi game project lagi kayak salah satu yang gue mainin adalah Gods Unchained. Jadi Gods Unchained satu project yang dirilis di Immutable X. Main cuman playing card atau enggak deck game gitu. Tapi lo dapat kartunya free yang bisa lo perjualbelikan, dan kalau lo dapat yang rare gitu kan bisa lo jual, dapat hasil gitu. Dan terus berkembang ya. Real money trade sih sebenarnya, RMT ya kalau main sama game. kayak orang sekarang main Pokemon card ya. Iya, betul, Lu jual beli kartu gitu, dan lo bisa main kayak Yu-Gi-Oh, Pokemon, whatever gitu. Jadi game itu menjadi salah satu project yang memang membuat orang seneng. Membuat orang mau belajar gitu, mau membuat orang membuang waktunya untuk mempelajari atau bermain, dan apalagi kalau dia bisa earning something, gua rasa itu jadi satu value yang paling paling bagus ya, salah satu yang membedakan TON dan project-project lainnya gitu loh, yang lain gitu. Tapi dari Pak Elga sebagai ahli kripto, waduh, ini kayaknya muka-muka dijen sih. Muka-muka dijen ya. Muka-muka meme ya. Muka-muka meme. Kalau dari pandangan gue sih ngelihatnya mungkin dari pandangan lain dari Pak Bon lah ya. Eranya tap turn ini dimulai dari Notcoin sih pada
Q1 2024 mungkin. Ya. Nah, itu baru pertama kalinya booming tuh. Brak aja kan. Si Notcoin ini besar, dia menghasilkan kurang dari 1 bulan tuh sampai dengan 35 juta user, Pak. Yes. 1 bulan. Nah, Terus sejuta sehari tuh. Iya. Iya nggak sih? Sehari ya. ya. Dari apa? Dari hasil Notcoin kita bisa ngelihat lah potensi gimana cara cepet buat dapetin Yes. community yang besar lah Proven gitu. ya, Iya. Proven, Ah. betul. Ya, berarti kan lewat apa tadi? Gamifikasi ya. Gamifikasi. Ya. Dari gamifikasi itu kita bisa dapetin community yang besar gitu. Kita semua tahu lah kalau crypto project yang besar itu pasti dibarengi dengan community yang besar juga. Betul. Nah, Betul. itu mungkin gua ngeliat dari sisi projectnya ya, Ya. gitu. Jadi buat sarana cepet itulah growth community lah, ya kan. Setelah eranya Notcoin, barulah timbul Hamster nih sebagai pendobraknya lagi Betul. nih. Ya. Pendobrak. Dia dalam 1 bulan itu usernya reach sampai 100 million, 100 juta user. 100 juta Sampai user. 3x 3 kali Iya, lipat iya. dari itu. Nggak ya. tahu kalau sekarang mungkin udah 200 juta deh kayaknya. Wah, gitu. gila. Itu masyarakat Indonesia, Bro. 275 juta masyarakat Iya, Indonesia loh. populasi ya, Iya, populasi. 200 juta kan, 200 million kan. Sedunia nih. Iya. Itu angka yang fantastis Yes. banget sih. Untuk user adoption ya Iya, sebenarnya. Kita bisa lihat lah di cycle kemarin tuh ada Axie Infinity salah satunya, terus ada project dari Gala juga, terus Ya, dari ya. Ronin. Ya, ya. Yang mana itu masih game juga ya kan. Kalau yang cycle kemarin mungkin play to earn ya. Kalau sekarang gue percaya sih tap to earn era Tap to sih. earn. Tap to earn Iya. era. Tap to earn. Di cycle ini ya. Tapi makin males ya. Maksud gue dulu aksi itu dia ada gacanya loh. Iya, ada iya, gacanya iya, ya iya, kan, betul. dapat yang rare gitu kan. Iya, Diapain. Dan tapi yang gue penasaran ya, maksudnya gini. Notcoin itu memperkenalkan si Telegram punya wallet supaya orang-orang itu sadar bahwa lu nggak harus pakai Web3 wallet yang lain gitu ya. Yep. Maksudnya lu nggak harus ke MetaMask, lu di Telegram aja gitu kan. Betul. Bisa semua gitu. Kalau si hamster ini apa ya? Apa yang sebenarnya pengen dicari sama dia? Apa dia cuman bener-bener meme coin aja atau gimana? Tapi memang kalau 100 juta user dengan waktu yang sangat cepat bagi gua agak masuk akal karena memang lucu tuh hamster. Pencet-pencet tuh, bergerak gitu kan. Sedangkan dulu Notcoin itu dia cuman koin doang yang dia ada turbonya, ada roket doge kan, roket Iya. doge, roket anjing doge dipencet berarti bonus tuh. Drrrr gitu. Jadi koinnya tuh banyak. Ya kurang lebih kayak gitu lah mainnya. Cuman si hamster ini dia memperkenalkan apa ya? Memperkenalkan just as a kita di muka bumi ini adalah eranya gamify sekarang. Tap to earn sekarang gitu. Atau mungkin ada project di belakang, gue kurang tahu nih apa yang bisa ceritain. Oke, kalau misalkan dari pandangan gue ya, si hamster ini sebenarnya airdrop juga, cuman dengan apa ya kemasan yang berbeda Kemasan yang aja. baru ya. I see. Iya, sebenarnya mereka airdrop juga, cuman dibungkus GameFi lah tadi ya katanya ya. Ya. Ya, gimmick aja sih GameFi Gimmick itu, aja ya? sebagai sarana distribusi airdropnya sih. Cuman ini gue nggak main, Oh. tapi gue denger bahwa rilisnya si token hamster ini, TGE-nya, token generation apa sih? Event-nya ya. Ya eventnya itu Iya. diundur ya. Iya, Diundur itu diundur. kenapa ceritanya itu? Ya mungkin lagi mencari likuiditas dari AdSense. Oh gitu. Oh dia kan Atau lagi masuk akal. Iya dia lagi Masuk akal. lagi Masuk memperbanyak misi-misi kayak nonton YouTube dan sebagainya, lagi di boost banget sih emang. Oke. Ya itu, Jadi nah sebenarnya itu ke situ. teori gua Iya, iya. sebagai user Iya, aja. iya, lah. Kalau iya, lagi iya. ngulik ulang tokenomiknya, Iya. kita nggak tahu Kenapa, ya. kenapa, Kita iya, nggak tahu ya. iya, Karena iya, iya. gini kan gue dari bisnis ya, maksudnya Yes, dari yes, bisnis yes. project. Pertanyaannya adalah gini, kalau airdrop, oke, kita nggak bisa pungkirin airdrop itu adalah bagian penting dari sebuah project token karena lu introduce kan, Yes. ya nggak? Tapi buah si malakama nih, kalau di saat yang sama 100 juta user nih, Iya. 100 juta orang dapat airdrop. Iya. Nah dari bisnis prospeknya gimana Iya. gitu loh? Nggak Iya nggak sih? kepikiran. Revenue-nya dari mana? Nggak, ya? nggak. Iya kepikiran. kan, kayak revenue. Oke, kalau dari revenue dari Hamster Combat, make sense dia Yes. ada masukin iklan kan, ada mission, ada iklan dan lain-lain gitu. Tapi apa nutup? Kan nggak tahu ya, I see. kita nggak tahu ya gitu loh. Apa jangan-jangan itu alasannya buka presale? Waduh, NFA dulu kita. NFA dulu. Financial advice dulu. Anyway, si hamster ini jaringannya apa ya?
bukan? Ya, terakhir sih katanya dia akan bangun di jaringan Ton. Katanya. Iya. Dan teman-teman di sini ada ngikutin nggak sih jaringan Ton tuh dalamnya ada apa aja ya? Kalau kami ngikutin karena ada kebutuhan dari kerjaan. Jadi gini, salah satu gua nggak tahu secara detail, tapi salah satu alasan kenapa ada jaringan Ton itu kalau diperhatiin ya teman-teman. Kalau kamu di bidang digital marketing terus pengen coba jalanin campaign digital di Telegram, sekarang mereka cuma terima pembayaran tuh pakai koinnya Ton. Oh ya? Yes. Gak bisa pakai USD. Dulu masih bisa USD kan, kayak lu placement di Twitter, lu placement di Facebook dan lain-lain. Lu bisa bayar pakai USD. Cuman pada saat kita mau jalanin campaign di Telegram, dia hanya mau terima pakai Ton. Which is itu masukin inflow volume Ton juga. Yes. Jadi kalau as a business gitu kita ngelihat bisnis modelnya Telegram, ya dia tuh dapat revenue iklan. Dari mana revenue iklannya? Dari pembelian token Ton, koin Ton untuk dia jalanin campaign dong. Yang kalau kita lihat dari situ berarti sebenarnya dia bisa lihat dua hal nih. Yang pertama revenue iklannya masuk. Dia bisa jual jadi USD dong. Yes. Yang kedua, kalau orang atau industri, yang namanya industri beli token pasti gede dong lu buat jalanin campaign. Ya kalau dia spend duitnya gede untuk placement iklan gitu ya, apalagi usernya Telegram udah banyak, harganya pasti price actionnya ngaruh dong. Ya nggak, jadi kalau gue ngerasa project Ton ini tuh kayak lu sekali dayung 2-30 tuh terlampaui gitu loh. Iya dong, karena lo dapet revenue iklan dan di saat yang sama price action tokennya bagus gitu. Jadi dari sisi bisnis menurut gue ini mereka pinter ya. Tapi gitu. Begini maksud gue, si Telegram dia sudah punya ekosistem, sudah punya alur bahwa ini adalah sosial media, you can do bla 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 bla, bahkan only Telegram sosial media yang compact di HP yang bisa pakai bot-botan dan dari sono. Discord juga bisa, cuman memang Discord itu PC oriented lah sebenarnya ya. Telegram ini yang mobile oriented dan dia apa segala macam sehingga karena sistemnya sudah firm, ditambahkan utilitas dengan blockchain financial tokenomics-nya jadi jalan. Yes, betul. Gua ngelihat si Hamster dan mungkin kalau X Infinity memang dia dari awal sudah ngebikin ini game kayak Ragnarok, bro. Iya. Kita dulu main Ragnarok kita bisa RMT nggak sih? Transactions gitu ya. Gua nempak senjata sampai gede gitu kan. Lo mau beli senjata gua nggak? Jual. Ini gua beli pakai rupiah, gua kirim ke lu. Ketahuan sama GM di band tapi. Ya kan zaman dulu begitu. Nah, cuman sekarang ini memang sudah dilegalkan karena itu jadi sebuah ekosistem keuangan yang bahkan developernya pun bisa dapat untung dari transaction fee biasanya ya. Nah, tadi di awal-awal kita udah ada sedikit singgung tentang CTT, Cash 3 Tokens. Sekalian diperkenalkan CTT ini apa gitu, ada project apa gitu, mungkin bisa diceritain kali. Jadi kita tuh kan mobile advertising platform dan kita memberikan reward kepada user yang ikut serta contribute dalam campaign-campaign digital dari klien gitu. Contoh, ada sebuah platform, boleh sebut merek nggak sih? Boleh aja sih. Boleh aja kan ya. Betul, Pak. Santai aja sih. Kayak misalnya Gojek atau Grab pada saat awal sekali di periode 2016-2017 mereka tuh jalan campaign gitu sama Cash3. Misalnya untuk user acquisition atau misalnya goals-nya apa nih. Nah, di Cash3 itu karena kita punya user ya, platform kita 2016 kita itu sebenarnya udah ada di Indonesia 2015 tapi platformnya baru jalan di 2016. Oh, udah tua dong. Bukan project baru dong. Bukan project baru. Nah, 2016 kita running, per 2017 itu kita sudah hit sampai 4 atau 5 juta user. Di 2018 kita hit 14 juta user se-Indonesia. 2024 itu terakhir angkanya 21 atau 22 juta something user base kita se-Indonesia. Nah, karena kita punya user gede, jadi kita tuh bisnis modelnya adalah digital marketing nih. Jadi aku bisa bantuin Grab atau misalnya Gojek atau misalnya Tokopedia atau apapun brand digital. Selama bentuknya adalah campaign digital, kita bisa bantu untuk jalanin di tempat kita. Dan user yang misalnya berkontribusi, misalnya dia install aplikasinya, kemudian dia pakai atau registrasi atau apapun, dia akan dapat rewards dari kita. Pada saat periode 2016 sampai dengan 2024 bentuknya tuh masih Cash3 point. Poin ini yang ditokenisasi. Poin ini kemudian user bisa kumpulin, kemudian dia bisa tuker nih hadiah dengan voucher. Voucher let's say saldo OVO, saldo GoPay atau misalnya pulsa 5.000, 10.000 dan lain-lain. Which means ada value rupiah. Ada value rupiah di situ, betul. Nah, pada saat kita 2023 masuk ke Web3, jadi kita Elga bilang kita switch ya dari Web2 ke Web3.
poin ini kita hilangkan dan kita introduce satu reward system yang baru namanya Cash3 Token. Wah, amazing. Nah, nggak selesai sampai di situ. Kita juga implementasi yang kedua adalah yang tadinya hadiahnya hanya poin, sekarang tuh 2 model. Yang pertama kita introduce sebenarnya rupiah dulu ya. Jadi campaign, kamu jalanin campaign, kamu akan dapat misalnya Rp5.000, Rp10.000 dan lain-lain. Yang kamu kumpulin, misalnya kamu punya saldo Rp10.000, kamu belanja nih mau beli lontong atau mau beli permen atau kopi gitu ke gerai Alfamart, Indomart atau mungkin tukang nasi uduk yang punya QR gitu. Kamu bisa langsung bayar QR dari aplikasi kita. Jadi di aplikasi Cash3 yang sekarang tuh sudah ada fitur dompet QR-nya. Jadi kamu tinggal klik QR, bayar dari reward yang kita kasih ke kamu. Nah, token akan segera diintroduce. Tapi benar Mas, jadi poin ini sebenarnya kita tokenize. Tetapi perlu dicatat teman-teman bahwa Cash3 token tidak bisa dikonversi menjadi rupiah di dalam aplikasi Cash3. Kenapa? Karena that's against the regulation. Oke, gitu. Ya, jadi kan ada regulasinya dari BI sama dari OJK. Yang pertama bahwa di token atau aset digital adalah sebagai sebuah komoditi dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Itu regulasi di Indonesia ya. Kalau di luar negeri bisa. Yang kedua, karena kita bukan exchange ya, jadi tidak boleh ada konversi antara Cash3 token menjadi rupiah dan sebaliknya. Itu by design oleh regulation. Tetapi Cash3 token bisa di earn oleh user melalui campaign di tempat kita. Gitu. Jadi setelah dia dapat Cash3 token, nextnya apa nih? Kita akan kasih dia option. Yang pertama dia bisa redeem untuk jadi voucher yang lain. Misalnya kamu buat voucher belanja, buat beli voucher let's say di KFC dan lain-lain gitu ya. Atau yang kedua ya kamu bisa pilih untuk withdraw ke crypto wallet kamu. Gitu. Berarti anyway CTT yang misalkan gue nih main ya. Gue dapet CTT worth of 50.000 gitu kan. In CTT token. CTT harganya naik turun. Terus gua transfer ke Bybit wallet atau ke DeFi wallet gitu kan. Baru di sana gua swap pakai jaringannya apa? Kita di Mantle. Mantle. Mantle berarti. Mantle itu layer 2-nya Ethereum. Tikernya MNT. Kalau gue pengen swap pakai apa berarti? Uniswap? Langsung di Bybit dulu. Ke Bybit ya. Jadi kalau user yang pengen swap dengan let's say stablecoin atau token lainnya nanti dia mau perdagangkan, dia bisa tarik ke Bybit dan dia bisa trade di sana. Selain di Bybit di mana lagi? Karena beberapa masih confidential, tetapi kita akan segera hadir di exchange lain. Berarti keep expanding lah ya, harus dong. KPI saya, Pak. Nah, bentar, gue ada satu pertanyaan yang agak mengganjal. Kalau gue user Cash3 yang gue can get incentives gitu ya dari using Cash3. Gue adalah seorang viewers campaign atau gue seorang pembuat campaign. User yang di-incentivize itu kan user ya. Artinya mereka yang terpapar iklan. Jadi sebagai let's say view video iklan atau misalnya install aplikasi atau registration something gitu. Revenue-nya alias the value resource-nya adalah orang yang pasang iklan yang bayar. Yes, correct. Gitu. Jadi tadi Mas Ali udah bilang ya bahwa Cash3 itu bukan project hantu. Yang nggak ada revenue-nya. Jadi ada omsetnya. Salah satu hal yang membedakan kita dengan project Web3 lain di Indonesia adalah satu, kita punya PT legal dan sudah di Indonesia tuh udah dari 2016 gitu loh. Sampai sekarang, kemudian kita switch ke Web3. Yang kedua, bisnis modelnya itu udah proven, dimana kita tuh base-nya mobile advertising platform kan. Jadi kita ada revenue dari advertiser yang mau menjalankan campaign digital di Cash3 gitu. Jadi revenue bukan dari gaib gitu atau misalnya betul itu dia karena revenue sudah ada gitu. Karena memang kita jalanin advertising. Gitu. Oke. Nah, berarti memang maksud gue si Cash3 ini value tokennya itu si CTT token ini berarti yang menentukan apa ya? Maksud gue as a business wise sudah jelas. Ini bisnis maksud gue not a Ponzi dong gitu. Karena Ponzi yang tadi bilang hantu. Kalau nggak ada bisnis tiba-tiba punya value tiba-tiba dijual orang,
dari mana ujung atasnya gitu, Yes, sumbernya mana, yeah. si kolamnya mana gitu kan. Nah ini udah jelas ada bisnisnya, dia menggunakan utilisasi token kripto gitu ya, Yes. which is mungkin nanti gue nggak tahu roadmapnya apakah karena kripto itu worldwide, apa mungkin nanti campaign-nya bakal jadi worldwide atau gimana. Gue nggak tahu, gue nggak tahu nih, gue nggak ada omongan di belakang panggung. spoiler. Tapi gue nggak ada omongan di belakang panggung, nggak tahu ya. Maksud gue, tapi kalau boleh tahu ceritanya si CTT ini kan di Bybit kemarin gue ngechartnya, maksudnya ya ngikutin tren kripto lah ya, altcoin ya. Cuman yang menjadi penentu supply demand-nya, yang jadi penentu tren supply demand-nya apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya mungkin dari Mas Boni bisa diceritakan gitu, CTT ini supply demand-nya tergantung dari apa gitu, atau memang ngikutin tren dari altcoin saja gitu? Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat, kalau dari sisi price action ya, kita nggak bisa tutup mata, itu pasti ada pengaruh dari makronya ya. Betul. Baik itu dari makroekonominya kayak mau dari pergerakan simbah Bitcoin dan Ethereum dan lain-lain lah. Itu pasti akan ngaruh lah di itu. Tapi sebagai sebuah bisnis, revenue yang revenue udah jelas, PR CTT sekarang, Mas, adalah untuk lebih memperkenalkan si project tokennya, yang sebenarnya adalah satu kesatuan dengan apps-nya ya, sebagai sebuah loyalty point ke lebih banyak user. Tadi udah dikasih spoiler sama Mas Ali. Oh gitu, Ya kan? gue nggak tahu lagi. Kenapa kita tiba-tiba dari poin menjadi token gitu? Karena visinya Castry itu kita mau going global. Nice. Sekarang kalau kita Support. bicara going global, terus rewardnya masih Castry point. Apakah di Swedia ada voucher Indomaret? Kan tidak ada. betul. Mungkin. Apakah di Swedia saya bisa isi pulsa 5.000 kan? Tidak. Menggunakan koin hamster. Nah, makanya mungkin. salah satu visi long term kita ngelihat kita mentokenize reward kita karena kita pengen going global. Dan apa sih salah satu media yang paling mudah, yang dia memiliki nilai, yang bisa universal, punya fungsi yang lebih luas daripada poin di dalam satu aplikasi, selain digital asset. Ya nggak ada sih, memang ya keberadaan kripto dari produk blockchain itu sendiri adalah tujuannya untuk menghilangkan pihak ketiga ya kan, supaya bisa terjadi transaksi internasional. Betul. Which is, wah ini amazing project. Ya, karena gini, visi utama kita tuh pengen jadi pintu gerbang yang memperkenalkan Web3 dan kripto kepada masyarakat ya. Baik itu Indonesia, dimulai dari Indonesia dan kemudian ke global. Dan ini memang dari awal bisnisnya adalah advertising business. Advertising business. Lo mau ngiklan tempat gue punya user base banyak ya, memang pengen nonton iklan lo gitu kan. Yes, betul sekali. Wah, gokil. Tim semua Indonesia ya? Tim kita di Indonesia, betul. 100% Indonesians or untuk jadi jadi kan ada Castry token sama Castry app ya. Walaupun itu sebenarnya satu entity, cuman sebagai for the sake of business kita emang jadi kayak 2 PT lah. Jadi yang aplikasinya itu di Indonesia full Indonesia, tapi founder kita itu dari Korea. Terus untuk tim global token ya itu dari berbagai negara lah, lintas negara. Jadi ada yang dari US, ada yang dari Jerman gitu, sama ada yang dari Indonesia juga. Dulu waktu 2016 bootstrapping investors masih ada, maksudnya ada investor dari luar lah ya. Iya, jadi bootstrap series 2016 itu kita dapat series A, kemudian sampai sekarang. Makanya kita switch ke Web3 gitu, kayaknya untuk ngasih value lebih ke user, karena kayaknya Indonesia udah cukup deh. 2016 saatnya kita ekspansi lebih jauh. Iya. Gitu. Oke, terus kemudian si TT Castry tokens dari Castry as a business entity, ya kan? Teman-teman ceritanya di Castry ini ada project atau ada planning to introduce the CTT lewat media apa? Apakah gamifikasi? Ini karena gue tadi bahas itu atau gimana? Sama lagi nih, gue tepat lagi nih 2 kali nih gue. Spoiler gak? Sekali lagi dapat piring nih gue, udah 2 nih kalau bener ya. Bener. Hebat. Oke. Gimana? Mau bikin apa nih ceritanya nih? Jadi kita dari Castry sebenarnya pengen ini sih, kita lagi develop namanya Castry Tap to Win. Wah. Ya, Castry Tap to Win ini Castry. Sebenarnya apa ya? Castry Tap to Win ini evolusi kali ya. Evolusi dari berbagai tap to earn game di Telegram gitu. Kita coba bikin remake ulang, terus kita jadiin versi yang lebih baik ya, mungkin ya kayak gitu lah. Platform Telegram.
Ya, di Telegram. Iya. Sorry, gua agak potong dikit Mas Boni, sorry banget. Kan berarti 2016 sampai 2024, 6 tahun, 8 tahun. Yes. Yeah. Still profitable dengan tim berapa orang kalau boleh tahu sekarang? Saat ini Castry ada 24 orang. Tim full time ya? Yes. Wah, gokil. Small teams Small team. trying to go internationals in Web3 projects. Wah, Trying to gokil go sih. big. Gokil sih. Kebetulan banyak juga di Metafulus viewersnya itu memang orang bisnis. Mungkin Wah. nih semoga bisa menginspirasi buat lo semua ya, maksudnya penonton. Lanjut si Castry Tap to Castry Win. Tap to Win. Ya. Launching di bulan Agustus. Berapa hari lagi? Ini boleh di-spill nggak sih, Pak? Kan pas dia publish kita udah publish juga. bentar. Ini gue record tanggal 31 ya kan. Iya. Kebetulan Metafulus tim lagi ada beberapa hal, jadi kayaknya minggu depan baru kita bisa Iya. upload tanggal 7 tanggal 8 segituan ya. Ya. Jadi kayaknya udah boleh cerita kali Iya, ya boleh. di apa Iya, boleh. Jadi sebenarnya Castry Tap to Win ini ya sebenarnya sama sih kayak game tap-tap yang biasanya, cuman kita lebih ke apa ya? Kita lebih mengedepankan si kompetisinya ini sih. Betul. Jadi Kompetisi. jadi setiap user sama mereka earning point by tapping screen. Nah, Ya. terus kalian juga bisa apa ya? Bisa dapat tambahan poin dari selesai misi, terus invite friend atau kalian bisa redeem code yang sifatnya tuh kayak masih rahasia lah Pak ya. Masih Kayak misalkan rahasia. kita masukin kodenya misalkan apa ini Metafulus X CTT misalkan. Nah, Hey. ntar kamu bisa dapetin bonus tambahan poin lah I kayak gitu. see. Nah, Nah, tapi kita perlu tiket ya Pak ya? mari Ya. kita nantikan nih. Tiketnya adalah Jadi- gua harus jadi usernya Castry ya untuk jadi Enggak, yang karena game ini kan bakal dirilis di Telegram dan otomatis kan global ya. Iya. Saat ini Castry kan baru ada di Indonesia. Iya. Jadi user global pun tetap bisa ikut serta bermain gokil. dengan mudah gitu. Global penetration. Ada metodenya nih. Jadi kalau game-game yang tadi kita sebut beberapa case-nya kan dia free ya. Ya. Lo tap to earn, lo dapat sesuatu, tinggal lihat nih dapat airdropnya berapa. Iya. Ya. Yang kalau dari segi bisnis tadi kita sempat singgung apakah menjadi pertanyaan kita lah ya, apakah ini sustain apa enggak. Nah, kalau dari sisi Castry kita memperkenalkannya tap to win ini berbeda. Karena apa? Karena ini kayak lu main dingdong. Iya. Kalau lu pergi ke time zone atau misalnya lu main dingdong di kalau zaman dulu tuh biasanya di bioskop ya. Gue beli koin Lu nih. beli koin nih. Ya. Kayak janding dong deh Pak. Dingdong. Yang bahasa inilah. Bahasa kerennya arcade game. Arcade game ya. Arcade game. Sebut brand lagi, Time Zone atau Amazon. Amazon gitu kan. Lu beli kemudian beli koin atau sekarang bentuknya udah kartu lah ya. Iya, sekarang ada kartu. Terus digesek gitu. Lu main 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit and then tapi selesai lu dapat fun aja dapet gitu. fun aja. Nah, di gamenya Castry ada entry fee-nya nih, yaitu cuman 1000 CTT, yaitu harganya cuma $1 something. 16.000 udah 20.000. Yes. Dan lu bermain, setelah lu main, lu bisa earn something. Karena sekali lagi ini kan Elga udah bilang ini bentuknya kan kayak kompetisi ya. Yeah. Jadi akan ada leaderboard di mana nanti total ada 1000 user yang mengumpulkan poin terbanyak, dia akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? CTT. Oh, CTT. tapi BTW gue kalau main Time Zone, kalau gua main lempar basket juga kan dapat tiket tuh. Betul. Tiketnya bisa tukar jadi boneka. Ya. Betul. Ya kan jadi barang nih boneka. Ya, nih. Betul. Nah, kalau kita ya karena kita di Web3 untuk simplify ya langsung aja kasihnya token kan. Token. Oke. Tapi nilai token yang dia dapat pasti akan jauh lebih besar daripada yang dia entry fee lah. Iya. Oke. Itu Karena kan token bentuknya kompetisi. token yang dibagikan apakah including the total supply yang sudah circulating atau bakal nambah supply? CCTV token Lebih nanti kira-kira. tepatnya kita ngambil dari ekosistem kita. Oh, Jadi oke. memang kita udah di tokenomics itu udah disiapin kan untuk ekosistem untuk apa. Jadi emang kita allocate buat event ini dari situ. Oh, jadi memang sudah ada marketing budget allocation Yes, token supply betul. ya? I see. Nah, sebenarnya hadiahnya tuh nggak cuma CTT. Ada hadiah apa lagi? Ini masih rahasia. Ih, nantikan. Jadi nggak akan cuma nama CTT lah. Iya. Pasti akan ada hadiah lebih lainnya. Oke. Tapi aku belum bisa bilang saat Iya, ini iya, karena masih Ya, nantikan lah. NDA. Nantikan Jadi lah, masih NDA. ya buat teman-teman daripada penasaran gitu kan ya $1 diapain, mungkin sisa-sisa abis main future nyari kembalian susah gitu. Udahlah, kan market lagi jelek Iya, main iya, aja iya. gitu. Bentar, BTW ini transfer bentar.
Ya boleh lah, namanya kemarin modal future Tapi kalau dapat surat cinta nol Mas. Itulah pentingnya stop loss ya. Iya, itulah kawan-kawan pentingnya ya. stop loss teman-teman. Mas financial advice, silakan. Yang penting sisain $2 buat main. Anyway dari Bybit ke CTT transaction fee-nya menggunakan jaringan mental berapa nih? Gas fee-nya 1 CTT. CTT. Iya. Kalau narik dari Bybit ke wallet untuk let's say MetaMask gitu ya. Iya. Itu cuma 1 CTT dari Bybit. Ya ini literally semua orang bisa main sih harusnya. Bisa banget. Dan cuman pada saat nanti dia dari MetaMask untuk bisa bermain game, ya dia mesti punya sedikit mental aja sih. Karena kan kita di build di jaringannya mental, means that gas fee-nya kita pakai mental. Dan itu murah banget gitu, yang cuman 0,02 mental kok satu kali transaction. Ya layer 2 udah jauh lebih murah kan daripada monolitiknya gitu. Tapi nice timing sih, maksud gue ini hamster ditunda nungguin makro ya kan, nungguin apa ya kan, let's go launching gitu kan, hamster juga begitu. Dan mungkin teman-teman Castry, gue nggak tahu project kalian gimana, tapi kayak menurut gue pribadi ini mah nice timing sih kalau di Agustus ya. Dan apa namanya, tadi gue ada kepikiran memang kalau misalkan CTT value-nya naik, berarti ada naik. Rewardnya naik. Nah, itu kan di Castry Tap to Win ini sebenarnya semua orang punya kesempatan bisa mendapatkan hadiah dengan total prize pool 75 juta CTT. Ya. Berarti kalau misalkan seandainya kamu pun menang ya, let's say 10 juta token ya, kamu misalkan ranking 1, ya 10 juta token itu nggak mengikuti dengan harga market saat ini. Gitu. Misalkan kamu beli misalkan di 1000 CTT itu $1. Nah, tibalah misalkan harganya naik jadi berapa, itu akan pasti menyesuaikan juga kan. Wah, gokil nggak sia-sia nih hari ini. Gue dapet ilmu banyak juga nih. Ada real business, menambahkan tokenisasi dalamnya gitu ya. Salah satu cara juga untuk going international. Betul. Karena as an advertising business, you guys need user as much as possible yang mau nonton si campaign yang mau ditembakin ke mereka. Betul. Gokil. Terus kalau misalkan dari si tokennya sendiri ini, PT dari si Castry tokennya sendiri ini, entity-nya apakah di Indonesia atau di Korea tadi, Kalau dari Castry tokennya entity-nya di Singapura, sedangkan kalau Castry-nya sendiri di Indonesia. Oke. Terus metode teman-teman untuk ngeblas si CTT token game apa tadi namanya? Tap to Win. CTT Tap to Win ini kira-kira di luar Indonesia apalagi teman-teman ada rencana apa lagi nanti? Kalau boleh diceritain, mungkin buat jadi teman-teman conviction juga buat kayak wah menarik nih to spend my time for Tap to Win ya kan? Iya. Sebenarnya banyak banget yang mau diceritain, cuman masalahnya ada berbagai NDA yang kita sign. Oh no, NDA guys. NDA itu apa? Dalam bisnis ada yang namanya agreement, non-disclosure agreement. Alias sebuah agreement untuk lu harus menjaga rahasia untuk tidak menyebarkan si ini sampai waktu yang ditentukan. Betul. Jadi sampai launching ya. Betul, tetapi kita bisa kasih spoilernya adalah yang pertama, kita akan going global dalam waktu dekat. Jadi servisnya Castry nggak lagi cuman di Indonesia aja, tapi akan ke seluruh dunia lah, gitu ya, Southeast Asia, misalnya Europe dan lain-lain. Dan yang kedua tadi kita juga udah cerita ya bahwa CTT kan aset digital, dia punya value dan di luar bisa dipergunakan untuk membayar kan gitu ya. Jadi kita lihat sih ke depannya CTT bisa digunakan untuk membayar apa dan di mana. Berarti after that roadmap-nya apa masih dalam India ya? Iya. Tapi kita bisa share roadmap yang paling dekat sih itu sih. Kita akan going global dalam waktu dekat. Akan juga tersedia di lebih banyak lagi exchange dalam waktu dekat. Walaupun belum bisa sebut. Tapi lebih banyak dong potensial users dong kalau misalkan rilis exchange. Betul. Coinvest turun ya, Coinvest. Kita main sih sebagai tamu aja, tapi pasti nongkrong ke kiri kanan sih. Siap. Pasti nongol lah di situ. Teman-teman viewers di sini bisa ketemu lah ya di Coinvest ya. Bisa betul. Ya, nih gue rada bingung nih karena NDA ini gue takut salah nanya. Lu yang kayak gitu jangan ditanya gitu kan, NDA itu rahasia jadi bingung gue. Nah, anyway terakhir mungkin karena udah 50 menit ya. Sejam ada? 45 menit. Apa yang kira-kira perlu teman-teman, maksudnya khususnya nih yang ada di Metafulus ini nih, yang taunya dari channel ini, tahu Castry token Tap to Win games, apa yang mungkin benefit buat mungkin teman-teman di sini bisa
dapetin gitu, atau kenapa gue harus main ini nih gitu, kenapa gue harus meninggalkan game yang lain untuk oke gue pindah ke Cast Street Tatooine gitu. Apa kira-kira? Oke. Ya, Pak. Wah, kalau dari gue sih ngerasa bahwa gini, kita hadir itu untuk ngasih opsi lah ke user. Iya dong, karena user jadi punya banyak opsi, mereka bisa memilih. Cuman terserah user mau pilih yang airdrop-nya nggak jelas. Oke, betul. Atau mau pilih yang ada entry fee tapi jelas nih ada hadiahnya sekian, kita udah announce nantinya gitu loh. Jadi ya it's up to users in the end of the day gitu. Cuman ya mendingan main Castry nggak sih? Tapi gini sih Mas, maksud gue, nih gue cerita sama lo ya, lo pakai logika lo. Bener juga tadi bahwa barrier to entry itu adalah sebuah kewajiban. Contoh gini, gue kan punya kursus juga, dan ketika gue bikin workshopan, kalau gue bikin gratis, ya, yang ngisi Google Form itu 100 Mas, yang datang cuma 15. Kalau gue bikin ini event bayar 15.000 gitu kan, yang nanti lu bisa dapat minum atau dapat AP gitu kan, yang ngisi form 100, yang datang 70. Itu convertnya jadi lebih besar ya? Betul, conversion rate-nya gede. Jadi orang itu masuk itu karena memang niat gitu kan. Betul. Ada komitmen fee-nya gitu. Makanya banyak juga seminar-seminar bisnis gitu kan, yang lu bayar 50 juta gitu kan, di depan nanti gue balikin. Untuk nyari 50 jutanya aja gue butuh effort gitu ya, untuk bisa gue sampaikan yang menjadi pegangan bahwa gue emang niat gitu. Dan itu kalau misalkan dimasukin ke dalam casting, maksudnya ya kita, this is a real business, we got the revenue, we got the economics, we got the business financial running well selama 8 tahun gitu ya, perusahaannya sehat juga. Lu kalau mau masuk ke kita, lu nggak mau nanti mungkin apa segala macem bermasalah dan lain-lain, mungkin lu curiga apa segala macam, waktu lu hilang tidak berguna, ya ada komitmen fee-nya gitu kan, which is itu juga bukan diambil kan, itu jadi deposito only kan, nanti bisa ditarik ya sih. Dia akan deposit, jadi user ya sama kayak main dingdong lah ya, bukan artinya dia bisa tarik lagi, dia harus bayar, dan pada saat dia masuk di leaderboard, dia akan dapat hadiah yang pastinya akan lebih banyak lah, lebih berlipat. Itu entrance fee ya, memang kayak entry fee, lu betul. Beli koin di time zone, masukin, hilang gitu. Langsung lomba lah sama player lain lah. Lomba. Dan mungkin ini bukan jadi satu-satunya project yang game yang akan hadir lah. Oh gitu? Wih, asik jadi, deh kayaknya nih. Ya tadi di mobil Elga bilang kayaknya kita mesti bikin lagi. Padahal belum mulai. Kayaknya teman-teman Castry mesti bikin game-game RPG gitu kan. Soalnya kita based on research kita ya, ini industri tap to earn ini tuh bakal jadi gede banget sih buat di cycle ini. Betul. Apalagi si industri tap to earn ini semua, maksudnya melihat bahwa zaman sekarang itu manusia di mobil di mana itu bisa making money ya, tetap bisa making money gitu di sini gitu. Walaupun nggak tahu ya value-nya gimana, pasti teman-teman sudah pikirin, tapi ya gua yakin bahwa teman-teman bisa bikin ini skema yang worth it karena sudah proven teman-teman udah ngejalanin bisnis 8 tahun. I see, menarik. Mungkin cukup ya, udah hampir sejam. Pada mau balik, pada mau jajan nih, ada 2 lagi timnya sini. Rai, sini Rai. Muncul Rai. Ini adalah pengajar Seta, teman-teman. Ini bahasa Korea adalah admin CTT yang paling sering minta di doxing. Oh gitu. Gak berani dia pakai masker dulu dia. Lagi event minta IG-nya. Oh iya segitunya. Kocak sih emang orang-orang Indonesia ini. Tapi ya maksud gue culture perusahaannya asik. Gue percaya sih teman-teman doing well. Semoga doing well juga after launch, dan thank you udah hadir di sini. Sampai ketemu di Ngalus episode selanjutnya. Ngobrol asik soal virus. Bye.